Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tadi mendapatkan pembelajaran penting dari kekalahan yang dirasakan oleh kaum muslimin, para sahabat pada saat itu di perang Uhud, dan mengandung pelajaran dan hikmah yang besar yang bisa membangkitkan, menyadarkan kaum muslimin. Lalu kemudian ada hikmah yang tidak kalah dahsyatnya terkait perjuangan dan pengorbanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang khususnya para sahabat yang berada dekat di sekitar baginda Nabi, yang mereka melindungi Nabi dengan tubuh mereka. Karena begitu anak panah meluncur dengan deras, dengan jumlah yang banyak, tapi mereka menjadikan tubuhnya untuk tameng baginda Rasulullah. Satu persatu para sahabat tumbang, gugur menjadi para syuhada. Kita saksikan begitu semangatnya para sahabat untuk menjaga baginda Rasulullah SAW. Begitu ambisinya mereka dalam melindungi baginda Nabi. Mereka tidak memperdulikan hal lain, termasuk juga adalah nyawa mereka sendiri. Pertanyaannya, dari mana sumber pengorbanan yang begitu mengagumkan dari mereka? Apa inspirasinya? Apa motivasinya? Sehingga mereka berjuang, berkorban yang begitu menakjubkan. Yang barangkali kita hanya membayangkan itu terjadi di dalam perfilman yang dibuat oleh manusia. Cerita-cerita fiksi yang kita baca dan temukan di dalam cerita. Tapi ini adalah sebuah cerita yang nyata. Dialami oleh para sahabat yang berkorban dan berjuang yang begitu sangat hebat dan menakjubkan. Maka pertanyaannya, apa sumber kekuatan mereka yang menjadi motivasi mereka di dalam berkorban untuk Rasulullah? Maka yang pertama adalah al-imanu billah wa birasuli. Keimanan yang kokoh kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah satu sumber utamanya. Keimanan yang sudah mengakar di dalam hati para sahabat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka adalah sedang membela Allah dan Rasulnya, sedang berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang kemudian menggerakkan dan mendorong para sahabat untuk melakukan hal-hal yang sulit diterima oleh rasional kita. Sehingga itulah yang kemudian mereka mengorbankan dengan segenap apa yang mereka miliki. Tidak hanya sekedar harta, jiwa, bahkan sekalipun itu nyawanya yang menjadi taruhannya. Maka inilah kekuatan iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapapun orang yang punya iman, maka dia akan mempertahankan mati-matian apa yang diimaninya. Tetapi apa yang terjadi kepada para sahabat lebih dari sekedar itu. Lebih mirip dengan cerita-cerita fiksi. Seperti sebuah sinetron, seperti sebuah film. Karena ini kisahnya menakjubkan. Maka ternyata tidak hanya iman kepada Allah dan Rasulnya sebagai sumber kekuatannya, sebagai motivasinya. Tapi yang kedua, mahabbatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan yang begitu mendalam pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi kekuatan
yang dahsyat. Karena cinta akan mendorong seseorang untuk berkorban demi meraih apa yang dicintainya. Karena tanda orang yang cinta, maka dia akan berkorban untuk yang dicintainya. Itulah yang dibuktikan oleh para sahabat. Maka kolaborasi iman dan cinta menjadi sebuah kekuatan penuh yang dahsyat. Menjadi pendorong dan motivasi para sahabat. Sehingga mereka berada di hadapan Rasulullah, di samping kanan kiri Rasulullah untuk melindungi daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian mereka banyak yang gugur karena melindungi Rasulullah dari serangan-serangan anak panah, tombak yang datang daripada musuh. Oleh karena itu, inilah dua hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di dalam kehidupannya. Tidak cukup seseorang hanya mengaku dengan keimanan, terkait dengan akidah. Maka tidak cukup seorang itu mengaku bahwa dia sudah penuh keimanan dalam hatinya, sampai hatinya penuh dengan cinta Allah dan Rasulnya. Tidak cukup hanya percaya Allah adalah Tuhannya, baginda Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka karena itu Nabi menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Makanya Nabi menyampaikan, tidak akan cukup seseorang hanya iman percaya kalau Allah adalah Tuhannya, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sampai dia mencintai baginda Nabi, mengalahkan orang tuanya, anaknya, seluruh manusia. Maka tidak akan dikatakan seseorang telah sempurna imannya sampai tertanam di dalam hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling dicintai di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya masih ada mencintai, entah itu orang tuanya, anaknya, pangkatnya, hartanya, maka dia akan dikatakan seorang yang sempurna imannya. Sampai dia mampu menjadikan Nabi menjadi nomor satu yang paling dicintai di dalam hatinya. Dan tentu tidak sah kalau orang yang mengklaim dirinya adalah orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, kalau tidak dibuktikan dengan cinta, kalau tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai sosok yang paling dicintai. Tapi itu semuanya juga membutuhkan yang namanya bukti dan pembuktian. Apa buktinya kalau Nabi adalah sosok yang paling dicintai dalam hati kita, mengalahkan dari siapapun? Maka harus diuji klaim kita ini, pengakuan kita ini. Kalau sekedar mengaku, maka semua orang bisa mengaku, semua orang bisa mengklaim. Tapi orang yang tulus tidak akan mengumbar dan banyak mengklaim, tapi dia akan buktikan apa yang telah dirasakan di dalam hatinya. Maka kita tinggal melihat untuk mengukur apakah betul Nabi ini sudah kita nomor satukan di dalam hati kita yang paling dicintai. Ketika ada kepentingan untuk Rasul dan kepentingan diri kita, mana yang kita dahulukan. Seandainya ada orang datang ke rumah kita yang menjanjikan keuntungan duniawi yang besar, tapi di waktu yang sama Anda harus pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, maka disinilah bisa terukur. Kalau Anda mendahulukan dan mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai, maka tentu Anda akan memilih apa yang dicintai oleh Rasulullah. Apa yang dicintai oleh Rasulullah? Berjamaah di masjid. Maka Anda akan tinggalkan keuntungan yang bisa Anda dapatkan
yang bersifat duniawi tadi. Karena Anda memilih mencintai Rasulnya, maka akan menomorsatukan apa saja yang membuat baginda Rasulullah senang, apa saja yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah gambaran sederhananya. Seorang yang menomorsatukan Rasulullah, maka dia akan selalu berjuang, akan selalu berkorban demi untuk yang dicintainya. Termasuk berkorban untuk dirinya. Dia harus berkorban untuk dirinya. Dia harus rela kehilangan untuk dirinya demi yang dicintai. Dan begitulah sosok-sosok orang yang sedang jatuh cinta. Mereka terkadang tidak memikirkan dirinya, tapi lebih memikirkan siapa yang dicintainya. Itulah pembuktian daripada cinta tersebut. Maka kalau kemudian orang ada dalam posisi itu sehingga mendahulukan Rasulullah, dan dia mengorbankan keuntungan yang sifatnya adalah untuk pribadi dan personalnya dia, maka berarti dia adalah orang yang cinta kepada Rasulullah dengan sesungguhnya. Cinta tidak hanya sekedar bisa diklaim di mulut, tapi cinta membutuhkan pembuktian di dalam kehidupan kita. Maka inilah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Iman dan cinta menjadi kolaborasi yang dahsyat, menjadi sumber kekuatan bagi kaum muslimin. Di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Di tengah hiruk pikuk masyarakat, keadaan yang menggoda kita semuanya. Untuk terjerumus dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kemaksiatan, dosa-dosa yang menarik perhatian kita, yang menggoda kita, harus kita kesampingkan kalau kita cinta sesungguhnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah namanya pengorbanan. Maka kita akan masih banyak lagi luas makna iman dan cinta yang kita dapatkan dari pelajaran ini. Insya Allah kita nanti akan melanjutkan kembali untuk membahas iman dan cinta ini yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslim.